Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Tetap sukacita hari ini. Ya, yang sukacita lambaikan tangan ya. Kita semua bersukacita hari ini karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita buka di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yang baca Alkitab dibuka ya. Dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Ya. Saya akan bacakan Keluaran 14 ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin semuanya di antara kita sudah pernah membaca, sudah mengerti, sudah memahami tentang ayat ini, bagaimana ketika Musa mendapatkan mandat dari Tuhan, ya, untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang begitu taat. Begitu Tuhan meminta dia berjuang untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, Musa pun berjalan bukan dengan semau gue. Musa tetap pasang telinga, Musa tetap mendengar suara Tuhan, dan Musa tetap berjalan sesuai dengan Google Map-nya Tuhan. Ya, berjalan sesuai dengan tuntunannya Tuhan. Yaitu dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Musa berhenti, kalau Tuhan mau berhenti, Musa berhenti. Ya. Kalau Tuhan mau berjalan, Musa pun akan berjalan. Kalau Tuhan minta belok kanan, Musa belok kanan. Tuhan minta belok kiri, Musa pun belok kiri. Ya. Musa begitu taatnya, saudara. Sampai akhirnya Musa bisa membawa orang Israel ini sampai kepada tepi laut, yaitu tepi laut Teberau. Mungkin kita berpikir, loh, kenapa kok dibawa ke tepi laut Teberau? Padahal mereka nggak punya perahu. Ya, kenapa harus ke tepi laut? Mau dibawa kemana sih sama Tuhan? Ya, tetapi karena Musa itu satu pribadi yang begitu taat dan mau dengar-dengaran firman Tuhan, ya, Musa nggak banyak tanya, saudara, mau dibawa ke tepi laut, kek, mau dibawa ke pasar, kek, ke jalan raya, kek, Musa nggak banyak tanya, ya udah, nurut aja. Ya. Dan akhirnya, saudara, begitu sampai di tepi laut, kita semua tahu, ya, orang Israel menoleh ke belakang. Maka tampaklah orang Mesir itu bergerak menyusul mereka. Ya. Ketakutan, saudara. Kenapa? Orang Mesir dengan membawa 600 tentara terpilih. Orang Mesir dengan perwira handalnya mengejar, ingin menangkap kembali orang Israel. Ya, pastilah mereka ketakutan. Ya, pastilah mereka gentar, yang menoleh ke belakang. Wow, pasukan begitu besar mengejar, mau menangkap kita, mau membinasakan kita. Bukankah kita sekarang itu sedang mengalami hal yang sama, saudara? Ya, kita juga sedang melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Tanggal 1 dan 2 kemarin, kita pun sedang melakukan perintah Tuhan. Tanggal 1 dan 2 kita juga sedang beribadah. Ya, kita nggak main-main loh di gereja itu. Tanggal 1 dan 2 itu kita ibadah. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Tanggal 1 dan 2 itu kita juga mendeklarasikan Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan tanggal 1 itu kita perjamuan kudus. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa? Masalah kok justru terjadi di tanggal itu? Kenapa Tuhan izinkan itu Omikron menyusup ke dalam ibadah kita? Dan sampai akhirnya terjadilah peristiwa ini. Mungkin kita bertanya, Tuhan, saat itu Engkau di mana? Saat kami ibadah, apa malaikat surgamu tidak membentengi kami? Saat ibadah, apakah Roh Kudusmu tidak bekerja atas ibadah kami?
Bahkan saat kita melakukan perjamuan kudus, apa darahmu tidak lagi berkuasa atas hidup kami? Kok akhirnya kami kena masalah ini? Mungkin kita bertanya-tanya, saudara. Kami sedang melakukan ketaatan. Kenapa Tuhan membawa kita kepada tepi laut Teberau, sedangkan musuh mengejar kita? Seakan-akan kita ada di dalam jalan buntu, saudara. Maju kena, mundur kena. Kalau kita mau maju menyeberangi laut, kita akan tenggelam. Kalau bangsa Israel mau diam, dia akan diserbu dan ditangkap oleh orang Mesir. Kita pun juga demikian waktu itu. Ketika kita mendapatkan WA dari Departemen Kesehatan, kita pun seperti maju kena, mundur kena. Kita mau lapor pada majikan, kita takut. Ya, kita takut. Kalau kita nggak lapor, kita akan disergap sama polisi. Keadaan yang seperti ini, pastilah kita panik. Ya, pastilah kita ketakutan seperti yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Ketika melihat kejaran tentara Mesir, dia takut. Kita pun juga takut. Seperti telur di ujung tanduk, saudara, keadaan kita waktu itu. Mungkin ada juga di antara kita yang menyalahkan papi, menyalahkan mami, menyalahkan Kak Feli. Ya. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam ayat 11 kita akan baca. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mungkin kita juga bertanya, kenapa sih Kak Feli? Kenapa kita harus mengisi Google Form? Kenapa Sepi kita harus didata semua? Bukankah isi dah sebagian bohong-bohong dikit dah sama pemerintah supaya kita semua nggak berdampak seperti ini? Saudara, tidak mudah loh bagi papi dan mami, tidak mudah bagi Kak Feli untuk mengambil satu keputusan. Tetapi ingat, tahun integritas. Tahun integritas, kita harus jujur, kita harus hidup benar. Dan resiko itu diambil oleh papi, mami, dan Kak Feli. Didata kita semua. Dan akhirnya kita semua terciduk, saudara. Ya, itu yang terjadi. Saya merenungkan banget ayat ini. Nah, kita akan baca di dalam ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami mati, lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, itu yang dilakukan oleh orang Israel. Dia berontak kepada Musa. Ya, kita pun juga berkata, kenapa ganggu kami? Kenapa menyebut-nyebut nama kami? Kenapa nama kami didaftarkan? Ya, orang Israel berkata seperti itu. Kenapa? Mentalnya mental budak. Saudara. Gitu juga dengan kita, saudara. Ya, mungkin mental kita ini juga mental budak dosa. Ya, kita merasa nyaman, udahlah, enggak apa-apa, ibadah kita begini-begini aja lah. Yang penting hari Minggu kita ke gereja, ya, yang penting kita sudah persembahan, ekonomiku nyaman, keluargaku nyaman, udahlah. Kita nggak mau mengikuti pembaharuan. Tetapi ingat, tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan tidak mau kita begitu-begitu saja. Tuhan tidak mau kita menjadi umatnya yang jadi bayi terus. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Tahun paradigma yang baru. Tuhan mengizinkan goncangan ini terjadi. Ya, kalau orang Israel mengalami satu goncangan, diperhadapkan di depan laut Teberau, di belakang musuh menyerang, dan kita diperhadapkan dengan goncangan Corona ini, ya, Omikron ini. Dan ini harus kita lalui. Tahun paradigma yang baru, kita harus terima semua ini. Ya, maju kena, mundur kena, tetap maju bersama Tuhan. Kita harus move on, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Kita harus memakai paradigma yang baru, cara hidup yang baru, yaitu cara pikir seperti yang Tuhan mau. Ya, kita jangan mengeluh seperti bangsa Israel. Ayo kita tetap maju, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tahun paradigma, semua ini harus kita alami. Semua ini memang harus kita jalani. Ya. Nah, sekarang menghadapi seperti ini, saya yakin di antara kita itu mengalami banyak satu masalah. Satu dengan yang lain masalahnya berbeda.
Kita ada berapa? 365 lebih ya yang masuk di dalam karantina ini. Saya pasti setiap kita punya pengalaman, setiap orang berbeda. Ada yang menghadapi majikan, majikannya suka, loyal. Ada yang majikannya is oke-oke saja. Tetapi ada juga majikannya yang marah, saudara. Kayak majikan saya. Saya digoncang waktu itu. Karena saking stresnya sampai lambung saya sakit, saudara. Ya, tapi oke lah, kita mau terima semua. Sampai akhirnya kita berada di tempat ini. Sekarang masalahnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita baca di dalam ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang Tuhan mau kita lakukan hari ini adalah tetap, jangan takut. Berdirilah tetap. Tuhan akan menyatakan keselamatannya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya yang tidak takut, yang tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk saudara dan saya. Tentunya. Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan diam saja. Nggak usah memutar pikiran kita sampai keriting-keriting memikirkan jalan keluar, nggak usah. Tuhan mau kita diam saja. Nah, di dalam karantina ini kita kan diam saja. Kita nggak iso lapo-lapo. Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa apa. Juga diam di tempat ini. Kamu diam saja di sini. Diam di tempat karantinamu, tapi bukan untuk tidur. Kita di sini bukan untuk makan-makan, tidur, leha-leha. Ada satu visi yang Tuhan berikan kepada kita, misi yang Tuhan berikan kepada kita. Berdiam bukan berarti tidur, bukan berarti enak-enak. Kita harus mendapatkan sesuatu di tempat ini. Ya. Di tempat karantina ini, Tuhan meminta kita, jangan takut. Diam di karantina ini, kita mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan, kita tanda, kita berserah kepada Tuhan. Kita tidak menggunakan akal pikir kita. Kita minta Tuhan, cara Tuhan sendiri yang akan bekerja, berperang bagi saudara dan saya. Dan Tuhan akan memberikan saudara dan saya kemenangan. Ingat, ya dikatakan, lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Di karantina kita tidak tidur, di karantina kita tidak santai-santai, di karantina kita tidak berhalu-halu, tapi di karantina ini Tuhan mau kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, berseru-seru. Dan kita akan diam saja di tempat ini, Tuhan akan bertindak di luar sana. Omikron akan Tuhan atasi. Majikan-majikan yang kemarin marah-marah, mengintimidasi kita, Tuhan akan mengatasi. Ya, majikan kemarin yang mengatakan pada saya, setelah ini kamu tidak boleh lagi berkumpul di gereja. Oke, itu Tuhan yang atasi. Jangan kita pakai paradigma. Tuhan yang akan mengatur semua. Tuhan yang akan mengatasi, meluluh lantakkan kekerasan hati majikan kita. Ya, kita nggak usah mikir berat-berat, saudara. Diam di sini. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Diam, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Mencari apa maksudmu Tuhan atas hidupku saat ini. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Tuhan yang akan bertindak. Percaya, Tuhan akan bertindak mengatasi semua. Ingat firman Tuhan yang sering kali kita gemakan akhir-akhir ini di gereja kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Ya, karena itu mari, ya, kita berserah, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Masuk tahun paradigma yang baru. Jangan mengambil keputusan dengan cara kita yang lama. Jangan mengambil keputusan dengan pola pikir kita yang lama, tapi mari kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir kita untuk tetap berseru-seru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengikuti Google Map-nya Tuhan, kemana Tuhan mau pimpin hidup kita, kita berserah. Dan percayalah, firman Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk saudara dan saya. Kita akan diam saja. Kita berdoa di tempat ini, kita memohon kepada Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan. Mujizat itu akan terjadi. Yang percaya, katakan amin. Ya. Laut terbelah bagi orang Mesir,
Ya, orang Israel, laut terbelah, orang Israel bisa lolos dari kejaran Firaun. Tidak sedikit pun baju mereka yang basah dalam menyeberangi laut. Karena Tuhan meminta Musa ya untuk memimpin mereka keluar, menyeberangi laut menjadi kering, saudara. Laut loh, saudara, jadi kering. Sehingga orang Israel bisa nyebrang. Maka saat ini corona pun akan bisa kita lewati semuanya. Kita akan keluar dari tempat ini dan kita akan mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Sekali lagi berseru, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.